awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini deh bilang gitu. Dan jadi, alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memanfaatkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Bukan begitu Pak. Dan kalau saya silakan. Aku cuma mau nambahin kadang-kadang cipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya. Betul. Tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-teman yang bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar pada bercipta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Iya. Lirik-lirik kontroversi. Terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama. Karena ketika menurut saya sih kalau pembuat lagu ketika menceritakan pengalaman pribadinya, itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik. Iya, karena beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis lirik-liriknya gitu. Oh iya, gue pernah ngerasain kayak gini. Iya, dan kembali lagi ke apa tadi poin video klip. Kita tuh, terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggayat beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya tuh lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya sih yang selalu banyak minta ini. Ketika minta, Kak aku pengen ini, pengen itu. Jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu, alhamdulillah sejauh ini. Dan udah pengen pakai pemain-pemain tuh mahal. Bapak bisa dikondisikan. Enggak, dia mah nggak begitu. Aku aja ganjel, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku Kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya, alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ Dede diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dibikin oleh kakak. Oh nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget. Meskipun saya tuh sempat ada rasa pasti ya, ada rasa skeptis, terus meng-underestimate diri sendiri. Tapi syukur saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya. Ketika saya merasa desperate, istri saya yang selalu mengatakan bahwa ayo kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus ada yang momen lucu itu, kalau saya kan bikin lagu pop ya, dan saya tuh punya satu role model itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang begini, kakak harus bangga, Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut ya. Tapi kan gak pernah. Karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan nih kakak bisa berkolaborasi. Ketemu ya. Amin. Soalnya kan kedua itu udah lama gitu. Gak masalah sih. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting jadi karyanya bagus, disukain oleh orang banyak. Udah. Terlepas cerita hidupnya itu perjalanan hidup dia. Karena dia nggak suka dikorek perjalanan hidup diri di masa lalu. Cia. Cuma tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amit tuh sudah bizalik. Karena kamu nyanyiin loh. Iya, karena dia yang nyanyiin, tiba-tiba dia disuka sama siapa. Relax. Dia tuh lagi suka sama pemain bola Pak, Soboslai, Dominik. Aduh, love banget dah. Dan memang kan cerita ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu perasaan yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam-dalam. Termasuk istri saya yang selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya.
Tapi itu seperti punggung merindukan bulan gitu. Masa kata si kakak, saya Sobos Live menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. Jadi nggak bisa pegang tangan, balik saliman kan digantiin tuh, jadi pemainnya yang saliman. Ada Ya kan memang secara aturannya juga memang tidak boleh tanpa diucapkan pun udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya nggak touchy gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kalau ini ya kadang-kadang. Jadi sama Irfan, Zan peluk ya diem ya gitu. Bercanda. Ya meskipun ya kan saya bisa dibilang sebagai konseptor juga, bersama dengan tim juga, kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin, yang dalam case Irzan itu Irzan sendiri yang agak takut, justru Kak biar aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak, saya minta Irzan untuk awal-awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, jadi mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak. Lagi viral nih Pak, harus pakai ini deh, dia bilang gitu. Oh, dan jadi, alhamdulillah. Jadi ternyata pasti memaparkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Bukan begitu Pak. Dan kalau saya silakan. Aku cuma mau nambahin, kadang-kadang cipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya. Betul. Tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-teman yang bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar pada bercerita lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Iya. Lirik-lirik kontroversi. Terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama. Karena ketika menurut saya sih, kalau pembuat lagu ketika menceritakan pengalaman pribadinya, itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik, Pak. Iya, Biasanya sebegitu. karena beliau sendiri yang Merasakan merasakan gitu, pasti otomatis lirik-liriknya gitu. Oh iya, gue pernah ngerasain kayak gini gitu. Iya, dan kembali lagi ke tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggayat beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya tuh lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya sih yang selalu banyak minta ini, ketika minta, Kak aku pengen ini, pengen itu, jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu. Alhamdulillah sejauh ini. Dan Atau udah pengen pakai pemain tuh mahal. Bapak bisa dikondisikan. mungkin Kak Bilar kalau membantu Kak Bilar biar ada saya Kak Bilar takut mau cowok nih bisa kontrol bagaimana. Enggak, dia mah nggak begitu kan, akunya aja ganjel, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku Kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya, alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ jadi diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dibikin oleh aku, nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget. Meskipun sempat
saya tuh sempat ada rasa pasti ya, ada rasa skeptis, terus mengunderestimate diri sendiri. Tapi syukurnya saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya. Ketika saya merasa desperate, istri saya yang selalu mengatakan bahwa, ayo kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus ada yang momen lucu itu, kalau saya kan biasa kan bikin lagu pop ya, dan saya tuh punya satu role model itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang begini, kakak harus bangga, Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut ya. Tapi kan gak pernah. karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan ya kakak bisa Berkolaborasi. Ketemu ya. Amin. Alhamdulillah, soalnya kan kedua berdua itu udah lama gitu. Gak masalah sih. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting jadi karyanya bagus, disukain orang banyak. Udah. Terlepas cerita hidupnya itu perjalanan hidup dia. Karena dia nggak suka dikorek perjalanan hidup dia di masa lalu. Cia. Cuma tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amit tuh sudah bizalik. Karena kamu nyanyiin loh. Iya, karena dia yang nyanyiin tiba-tiba dia disuka sama siapa. Relax. Dia tuh lagi suka sama pemain bola Pak, Soboslai, Dominik. Aduh, love banget dah. Dan memang kan cerita ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu perasaan yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam. Termasuk istri saya yang selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya. Tapi itu seperti punggung merindukan bulan gitu. Masa kata si kakak, sayang, Soboslai menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. Jadi nggak boleh pegang tangan, balik Saliman kan digantiin tuh, jadi pemainnya yang Saliman. Ya kan memang secara aturannya juga memang tidak boleh tanpa diucapkan pun udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya enggak touchy gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kalau ini ya kadang-kadang. Jadi sama izin Zan peluk ya, diem ya gitu. Bercanda. Ya meskipun ya kan saya bisa dibilang sebagai konseptor juga, bersama dengan tim juga, kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin, yang dalam case Irzan itu Irzan sendiri yang agak takut. Justru Kak biar aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak, saya minta Irzan untuk melakukan